Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa dalam renungan malam di hari ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Namun sebelum itu, mari kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kalau di malam hari ini kami boleh melakukan berbagai aktivitas kami, dan saat ini kami terduduk hendak merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami memohon tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan yang dapat memampukan kami untuk mengerti, memahami kekayaan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama di malam hari ini. Maka berfirmanlah ya Bapa, berilah hikmat-Mu, sebab kami telah siap untuk merenungkan, mendengar, bahkan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di malam hari ini dari Yakobus pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yakobus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Jangan menilai buku dari sampulnya, atau jangan menilai seseorang dari tampilan luarnya saja. Nah, kalimat ini sudah sering sekali kita dengarkan, sebab ada berbagai macam hal yang terkadang terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama sebagai umat manusia di tengah-tengah dunia ini, dan membuat kita lebih memikirkan bahwa ternyata menilai sampul itu atau menilai tampilan luar itu adalah hal yang paling utama, karena apa yang kita lihat maka pastilah itu yang terjadi. Sampulnya mungkin sangat menarik, tetapi belum tentu isinya menarik, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi begitulah yang terjadi di masa-masa sekarang ini. Orang lebih mementingkan bagaimana penampilan seseorang lainnya, bagaimana tampilan, entah itu tampilan buku, tampilan seseorang, tampilan benda-benda yang lain dan sebagainya. Orang selalu tertuju pada hal tersebut yang menarik perhatiannya, sehingga melupakan apa yang ada di dalamnya. Orang cenderung menilai sesuatu dari bungkusnya. Misalnya saja ketika kita melihat suatu bungkus cemilan makanan anak-anak ataupun cemilan makanan lainnya, kita melihat, wah, bungkusnya saja sudah terlihat menarik sekali, apalagi dengan isinya. Tetapi tidak semua makanan instan itu ataupun cemilan itu berisikan hal yang sama menariknya dengan bungkusnya. Misalnya saja ada cemilan yang bungkusnya sangat menarik sekali, tetapi pas kita membukanya ternyata rasanya cukup mengecewakan bagi kita. Atau misalnya saja ketika kita membeli buku, lalu kita melihat cover bukunya sangat indah sekali. Kata-kata di depan yang ditampilkan sangat indah, sinopsisnya sangat indah. Tetapi ketika kita membacanya kemudian kita menjadi bosan. Sama halnya dengan menonton film. Trailernya mungkin saja bagus sekali, menarik sekali. Tetapi pada saat kita menonton, kita mudah bosan. Karena alur ceritanya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Nah, ini mau menunjukkan kepada kita bahwa janganlah sekali-kali berpegang teguh pada dengan melihat covernya saja atau melihat tampilan luarnya. Pandanglah juga ke dalamnya. Lihatlah juga bagaimana ternyata kita menelisik kembali. Misalnya ketika kita menonton film, walaupun saya mungkin cover filmnya tidak seberapa menarik, tetapi ketika kita mengikuti film tersebut, oh ternyata film ini memiliki makna yang banyak sekali bagi kehidupan. Memiliki arti kehidupan yang luar biasa sekali. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan, hal seperti inilah yang dinasihati oleh Yakobus bagi setiap umat yang berada pada saat itu, di tempat itu, bahkan yang berada di perantauan. Mereka harus dapat menempatkan diri dengan siapa saja. Mereka dapat hidup dengan siapa saja orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dengan berbagai macam keragaman yang ada, mereka harus saling menerima dan harus hidup di tempat itu dengan saling berbagi kasih. Membuat perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya tentu akan menimbulkan sesuatu hal yang akan berdampak buruk bagi seseorang yang lain. Ketika misalnya saya membuat suatu perbedaan, membuat kelompok-kelompok terhadap siapa saya harus berteman, terhadap siapa saya harus menjauhi orang itu. Dan kemudian mulailah di situ terlihat, ini kelompok yang seperti ini kelompok yang seperti itu. Tentu kita tidak menginginkan berada di posisi di mana kelompok ini adalah kelompok yang terpinggirkan. Yang satu adalah kelompok yang paling diutamakan, kelompok yang sangat menonjol. Hal ini tentu akan membuat perbedaan yang sangat-sangat luar biasa, dan terjadilah berbagai hal yang dapat membuat perpecahan di dalamnya. Tentu ini adalah hal yang tidak diinginkan, tetapi yang menjadi realitanya, hal inilah yang selalu terjadi. Ada jarak pemisah, dinding pemisah yang kuat antara kelompok yang satu, kelompok yang sangat menonjol, dan kelompok yang satu, kelompok yang kurang menonjol. Inilah yang dinasihatkan oleh Yakobus, bahwa sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, janganlah sekali-kali kita membuat perbedaan di antara orang-orang lainnya. Jangan sekali-sekali melihat perbedaan dari bagaimana penampilannya, dari bagaimana pakaiannya, dari bagaimana warna kulitnya, dari bagaimana caranya berbicara, dari suku apa dia, dari kota mana dia. Jangan sekali-sekali kita membuat perbedaan yang dapat menyakiti hati sesama kita. Mungkin bagi kita itu memperkuat kita, tetapi bagi sesama kita yang lain yang berada pada kelompok yang termarginalkan, kelompok yang terasingkan, mereka pasti akan merasakan suatu kesedihan yang mendalam, dan ini tentu tidak diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus kembali mengingatkan agar iman mereka harus dinampakkan dengan tidak memandang muka. Jangan memperlakukan seseorang berdasarkan status sosialnya. Jika dia memperlakukan seseorang berdasarkan status sosialnya, maka tentu itulah hal yang tidak baik. Dan jika dia diperlakukan seperti itu, bagaimana rasanya? Tentulah tidak ada yang menginginkan hal yang seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat manusia, kita sama berharganya di mata Tuhan. Baik saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua sama di mata Tuhan. Kita adalah anak-anak yang berharga bagi Tuhan. Maka mari kita juga saling menghargai sesama kita, sebagaimana Allah menghargai kita sebagai ciptaan yang sempurna, sebagai ciptaan yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa yang harusnya saling membagikan kasih. Janganlah membuat perbedaan. Jangan hanya memandang dari luarnya saja, tetapi tiliklah ke dalamnya. Sebab belum tentu di luarnya bagus, tetapi dalamnya juga bagus. Ada juga yang di luarnya bagus, tetapi di dalamnya kurang bagus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai pengikut Kristus sejati, kita harus melihat orang lain sebagai gambaran diri kita sendiri. Dan juga kita melihat orang lain sebagai sasaran cinta kasih Allah melalui kehadiran diri kita. Begitulah iman harus diamalkan dan juga dilakukan dengan ketulusan hati, sebagaimana kasih Kristus yang tulus bagi kita
yang rela berkorban dan menyelamatkan kita semua semata-mata karena ketulusan cinta kasihnya bagi kita. Maka perlakukanlah juga sesama kita. Seperti kita memperlakukan diri kita, perlakukanlah sesama. Seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Apa adanya kita, apa adanya sesama kita. Kita semua berharga di mata Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian melalui kebenaran firman-Nya di malam hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari berdoa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Bapak, kami boleh merenungkan sabda firman-Mu. Kami boleh mendengarkan, bahkan mengimani bahwa dalam kehidupan ini tentulah kami tidak boleh membuat perbedaan. Kami tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain, tetapi kami harus saling menopang. Kami harus saling membangun, supaya tercipta keharmonisan yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan renungkan ini. Pakai kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi saluran cinta kasih Allah bagi sesama kami, melalui tindakan kami, perkataan kami, supaya kasih Kristus benar-benar kami sebarkan dimanapun kami boleh berada. Ya Bapak, kami berterima kasih Engkau boleh menolong kami dari pagi tadi hingga pada malam hari ini. Kami percaya tanpa Engkau maka tentulah kami tidak akan mampu berada hingga pada saat ini. Dan pada saat ini kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih malam telah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami memohon tuntunan Tuhan, tuntunan cinta kasih Tuhan, supaya kami dapat beristirahat dengan nyenyak dan besok kami dapat kembali bangun dengan anugerah Tuhan untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kami seperti sedia kalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ampunkan setiap salah dan dosa kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, terima kasih. Demikianlah renungan kita di malam hari ini. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.